Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi, Coach. Apa kabar Pak Saiful sekarang? Ya, baik, sehat. Coach, bagaimana? Sama, kami keadaan sehat, baik juga. Terima kasih. Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa sekarang Pak Saiful? Sekarang ini lagi sibuk apa ya? Pertama, kita baru saja melaksanakan UTS. Yang kedua, nanti akan memasuki persiapan untuk bulan suci Ramadan. Yang ketiga, persiapan dalam rangka untuk menjadi sekolah penggerak. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Ya, jadi mempersiapkan untuk menjadi sekolah penggerak ya Pak Saiful. Ya. Baik, baik. Ya, kita sebentar lagi akan masuk dalam sesi coaching Pak Saiful. Dari sesi coaching ini sekitar 15 menit. Dan saya akan hadir untuk berkomitmen, mendengar, bertanya, memberikan umpan balik. Apakah Pak Saiful siap? Siap, Bu, siap. Ya, saya akan mendukung, saya akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful dan mengcoachingnya supaya biar apa yang menjadi harapan Pak Saiful bisa kita capai bersama-sama hari ini. Apa Pak Saiful siap? Siap, Bu, siap, siap. Oke, baik. Kalau demikian, di akhir sesi coaching ini, apa yang ingin didapatkan oleh Pak Saiful atau diharapkan? Yang pertama, saya ingin nanti mengharapkan, boleh di luar materi coaching, Coach, ya? Boleh, boleh. Saya ingin menyiapkan, kebetulan di rumah sekarang ini lagi buka usaha kecil, yaitunya membuat ayam goreng crispy. Seperti itu, Coach. Bagus, bagus. Jadi sementara mau membuat ayam goreng crispy begitu, Pak Saiful ya? Ya, betul. Pak Saiful ada melihat masalah nggak atau hambatan nggak untuk membuat ayam goreng crispy ini? Kebetulan usaha ini baru juga dimulai dalam 1 bulan ini. Saya melihat hambatannya tentu yang namanya usaha baru tentu perlu pengenalan atau promosikan seperti itu, Coach. Baik, baik. Ya, oke. Nah, kalau melihat masalahnya itu kira-kira yang bisa terlihat itu seperti apa? Masalahnya sebenarnya ini kan produksi ayam goreng itu kan bermacam-macam merek, bermacam-macam cita rasa seperti itu. Jadi kita harus mempublikasikan bagaimana cita rasa spesial yang harus kita tawarkan kepada para konsumen. Seperti itu. Baik. Nah, kalau begitu, kira-kira menurut Pak Saiful, apa yang menjadi penyebabnya sehingga perlu ada analisa-analisa atau perlu ada melihat apa yang menjadi perbedaan-perbedaan dari ayam crispy menurut Pak Saiful? Seperti apa ya? Itu saingan sebenarnya, karena memang pilihan daripada para konsumen itu kan kecenderungannya itu kan masakan-masakan yang modern. Sementara masakan-masakan yang tradisional itu kan bagi kalangan anak muda itu kan sudah mulai tidak diminati sebenarnya. Jadi semua orang membuat atau menciptakan produk yang sifatnya itu modernisasi sebenarnya ini, modernisasi. Nah, di dalam hal ini bagaimana kita sebagai produsen baru tentu harus membuat hal-hal yang spesial. Dalam hal ini tentu kita bagaimana mempublisitaskan kepada para konsumen. Seperti itu. Baik. Nah, kalau begitu kira-kira apakah usaha ini dipahami oleh Pak Saiful? Kalau usahanya saya memahami, saya pahami dengan usaha itu. Baik. Saya itu mata pelajaran saya itu juga yang berhubungan dengan kewirausahaan. Di kewirausahaan bagaimana kita membuka usaha kecil. Jadi seorang guru tentu harus ada prakteknya.
Seperti itu, Coach. Oh, baik, baik. Baik, baik, baik. Jadi memang usaha yang dikerjakan ini adalah usaha yang sudah dipahami. Ya, Ya, betul, ya. Coach. Nah, seberapa tinggi pemahaman atau yang Pak Saiful pahami tentang usaha daripada ayam crispy ini? Saya memahaminya itu tentu mulai dari perencanaan, proses atau output daripada usaha ini. Kalau prosesnya saya tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana adonan-adonannya, kemudian resep atau bumbu yang dipakai itu kita memahami. Ya. Kemudian Baik, dari baik. perencanaannya itu kita kan tahu. Kalau ada yang sekarang ini kan ada ayam KFC, kemudian ayam goreng, ayam panggang, dan namanya bermacam-macam. Ada geprek. Nah, saya menciptakan sendiri namanya ayam crispy, artinya ayam goreng yang renyah seperti itu, Bud. Oh, begitu ya. Jadi demikian, kira-kira ini sangat mampu untuk dilakukan menurut Pak Saiful? Sangat mampu, Bud. Iya, iya. Nah, apa langkah-langkah yang akan Pak Saiful lakukan untuk menjalankan usaha ini? Yang pertama, langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama itu tentu membaca pasar, minat daripada konsumen terhadap makanan. Baik. Yang kedua, langkahnya bagaimana kita bisa memberikan promosi publisitas melalui dunia digital. Yang ketiga, langkah-langkahnya bagaimana kita dapat menyaingi dengan produk-produk yang sudah ada itu. Baik, baik. Baik, baik. Luar biasa. Artinya Pak Saiful membuat satu langkah, yaitu dalam persaingan bisnis ayam crispy ini, yaitu dengan menu yang akan lebih memberikan kenikmatan buat si penikmat daripada ayam crispy, begitu Pak Saiful? Betul. Bagus, bagus. Nah, kalau demikian, apa sumber daya yang Pak Saiful miliki untuk melakukan usaha ini? Sumber daya yang saya miliki di samping kompetensi sebagai seorang calon entrepreneur baru, juga sumber daya kuantitas dari keluarga. Kebetulan saya termasuk keluarga anak-anak yang bisa mendukung, ya sudah para dewasa di dalam tahapan kuliah. Jadi mereka kan lebih berkecimpung di dunia digitalisasi. Kemudian anak-anak itu dia kan diberi juga motivasi agar dapat dia berwirausaha. Seperti itu, Bud. Oh, baik, baik. Berarti ada suatu misi yang juga diinginkan Pak Saiful untuk memberikan jiwa entrepreneur buat anak-anak supaya mereka itu punya jiwa wirausaha atau usaha juga, Pak Saiful, selain Pak Saiful sendiri yang melaksanakannya itu, Pak. Betul. Mulia sekali, luar biasa. Bagus. Nah, ketika ini berhasil Pak Saiful dilaksanakan, dibuat dan dikerjakan, apa yang Pak Saiful akan rasakan dalam kehidupannya atau hatinya? Pertama, yang saya rasakan karena kita tetap sebagai berprofesi sebagai guru itu kan ditiru dan digugu. Kebetulan saya mengajarkan tentang kewirausahaan. Tentu saya akan merasakan bahwa seorang guru itu tidak hanya sebatas membicarakan saja, tapi ada prakteknya. Nah, di saat siswa memiliki kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai kewirausahaan, dan kita adalah sebagai contoh langsung daripada murid kita yang sudah melakukan usaha yang sebagaimana yang sudah kita ajarkan. Baik. Itu, God. Nah, terus selain itu, ya, apa dampak yang akan terjadi kalau dalam menghadapi perjalanan usaha itu ada tantangan, masalah, ada hambatan dari persaingan? Kira-kira apa jalan keluar yang akan bisa dilakukan atau solusinya seperti apa? Oh ya,
Yang pertama dampaknya secara keluarga itu dampak edukasi operatif kepada anak-anak kita di rumah, bahwa dia bukan hanya menerima ilmu pengetahuan semata, tapi dia juga memiliki jiwa kinestetik atau motorik, keterampilan di bidang wirausaha. Jadi nanti setidak-tidaknya saya sudah meletakkan dasar-dasar kepada anak-anak untuk melanjutkan usaha, supaya nanti dia tidak gampang dalam mengarungi kehidupan. Dampak. Kemudian cara mengatasi masalah. Jelas yang namanya usaha itu tidak luput dari adanya masalah. Dan masalah itu sebenarnya bagi seorang entrepreneur itu adalah modal. Jadi masalah juga modal. Kenapa saya katakan modal? Dari masalah itu muncul ide, muncul kreativitas, muncul kemandirian. Umpamanya di saat kita memasarkan produk kita itu, hari ini kita maunya merancang untuk beberapa kotak terjual, ternyata tidak terjual sebanyak kotak. Berarti ada masalah. Nah, berarti kita nanti dari masalah itu di mana kita harus menggalinya dan menganalisisnya, tentu kita akan mengembangkan strategi dalam rangka mempromosikan produk kita. Seperti itu, Coach. Baik, luar biasa. Suasana apa yang Pak Saipul rasakan di dalam hatinya sekarang? Suasana yang saya rasakan sekarang itu bahwa Tuhan itu menciptakan kekayaan yang sangat luar biasa buat kita itu. Tapi kita belum dapat memanfaatkannya, belum dapat menggalinya. Dari hasil galian kita, dari hasil analisis kita terhadap diri kita sendiri, ternyata kita adalah manusia yang paling kaya. Nah, jadi suasana yang saya rasakan itu adalah suasana bahwa Tuhan itu memang betul-betul Maha Pengasih, Maha Penyayang dia. Seperti itu. Baik. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umatnya, gitu Pak Saipul ya. Betul. Iya. Nah, itu simbol apa kira-kira simbol yang ada pada hati Pak Saipul? Apa ya? Kalau saya simpulkan sama dengan zebra kayak. Seperti apa, Pak Saipul? Zebra. Zebra. Oh, zebra, ya. Zebra. Oh, kuda yang berbelang-belang gitu ya. Kuda yang belang, kemudian lehernya yang panjang. Wah, luar biasa. Ada makna apa yang terkandung di dalamnya ini, Pak Saipul? Wah, maknanya luar biasa. Jadi sebenarnya zebra itu, lehernya panjang itu sebenarnya zebra itu untuk mengail rezeki yang lebih tinggi gitu ya. Memerankan daya yang ada pada dirinya. Coba kalau zebra itu tidak melihat makanan yang tinggi, tentu rumput-rumput kecil saja makanan zebra itu. Sementara makanan rumput itu sudah ada, domba, kambing. Jadi zebra lehernya panjang harus mencari makanan yang lebih tinggi lagi. Jadi hal-hal yang kecil kan kepada orang-orang lain seperti itu. Luar biasa. Jadi ini mau memberikan solusi dalam bentuk simbol itu untuk bisa selain yang kecil bisa juga yang besar. Tapi ketika sudah dapat yang besar, biar yang kecil itu bagi kepada orang-orang yang masih mampu untuk menangkap yang kecil begitu, Pak Saipul ya. Dari 0 sampai 10 sekitar berapa ini suasananya? Kalau saya suasana kali beratnya membuka usaha ini saya langsung angka 10, Bud. Luar biasa. Ya. Angka 10 ya. Semangat saya angka 10. Angka 10. Pulang yang dapat diambil dari sesi coaching ini. Kira-kira Pak Saipul. Pertama kan diri saya itu sebagai seekor zebra, kemudian juga dapat menggambarkan suasana hati, kemudian juga membangkitkan motivasi, sehingga dari coaching ini motivasi saya itu meningkat. Yang tadinya 10 mungkin suatu ketika nanti akan menjadi lebih lagi seperti itu. Oke, luar biasa. Ya, apa action yang akan segera dilakukan untuk memulai kerjaan ini atau entrepreneur? Actionnya hampir setiap hari. Hasil coaching hari ini mungkin saya akan melakukan publisitas dengan melakukan promosi. Baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan coaching pada pagi hari ini buat Pak Saipul. Biarlah sesi coaching yang kita adakan ini sungguh bermanfaat, terlebih buat Pak Saipul untuk menjadi harapannya bisa tercapai untuk menjadi seorang entrepreneur
daripada ayam crispy, luar biasa, dan juga bisa bermanfaat buat saya dan buat setiap orang yang akan menyimak daripada video kita ini. Terima kasih.